setelah melakukan konferensi pers bersama kiper timnas Indonesia Martin Pas menyatakan bahwa timnas Indonesia versus China ini I think it comes down to very good defense too. I think defense nowadays is very important. Every successful team has a very good solid defense. I think what our good thing about us has been so far has been we really enjoy the defense of the team. I think we cheer even with good tackles, with good blocks, with good saves. We cheer with each other, very positive way. Halo, salam olahraga di channel Tuman Bola. Ya, pertandingan timnas Indonesia versus China ini dimulai pada tanggal 15 Oktober ya. Ya, tinggal beberapa jam lagi. Persiapan timnas Indonesia ini cukup baik ya. Coach Sintayong menyatakan bahwa anak asuhan cukup tampil prima untuk melawan tim nasional China. Ya, beberapa waktu yang lalu Coach Sintayong juga telah melakukan konferensi pers bersama kiper timnas Indonesia Martin Pas menyatakan bahwa timnas Indonesia versus China ini 50-50. Pertandingan melawan Bahrain sebelumnya memang mengguncang mental anak asuhan Coach Sintayong. Coach Sintayong juga masih kecewa dengan keputusan wasit dan juga perangkat pertandingan pas melawan Bahrain kemarin. Ya, tentu supporter timnas Indonesia juga cukup kecewa dengan wasit yang berada di lapangan tersebut, yaitu yang dipimpin oleh wasit dari Oman. Ya, Coach Sintayong juga memastikan bahwa anak asuhan ini siap dengan kondisi 100% ya. Ya, praktis dengan hanya Jordi Amat yang kembali lagi di dekat cedera, tetapi dengan banyaknya pemain sektor lini belakang dan lini pertahanan, tentu Coach Sintayong juga tidak akan terlalu pusing ya, karena memang beberapa pemain pilar seperti Rizky Ridho juga siap berkontribusi untuk menjaga pertahanan tim nasional Indonesia. Ya, tentu sektor di lini pertahanan kita ketahui ini masih sangat aman sekali ya. Di situ juga ada Sandy Walsh. Tentu Sandy Walsh kemarin diinformasikan bahwasanya ada kambuh lagi cedera ya. Tetapi setelah ditelusuri untuk cedera Sandy Walsh cukup sudah pulih dan juga siap bermain untuk timnas Indonesia melawan tim nasional China. Ya, tentu kiper Martin Pas sangat siap dan juga sangat ingin berkontribusi sekali dengan laga terakhir di bulan Oktober ini. Kita tahu kemenangan melawan China ini akan menentukan nasib tim nasional Indonesia ke yang berikutnya ya. Kita pastikan laga melawan tim nasional China ini akan sangat sengit. Coach Sintayong juga ini akan menerapkan strategi khusus yang mana kemungkinan strategi ini akan berbeda dibandingkan dengan melawan Bahrain. Ya, kita ketahui tim nasional China ini tidak pernah menang sekalipun, walaupun ini bermain di kandang, tetapi tim nasional China ini belum pernah menang ya di kandang. Terakhir bermain di kandang melawan tim nasional Arab Saudi, tim nasional Arab Saudi bermain dengan hanya 10 orang pemain, tetapi masih juga kalah tim nasional China. Ini membuktikan bahwasanya ada apa dengan tim nasional China di lini pertahanan dan juga di lini yang lainnya. Ya, kita ketahui pelatih tim nasional China ini segera akan angkat kaki ya, walaupun tim nasional China ini akan menang ataupun kalah ataupun seri, ini angkat kaki. Ya, kita ketahui supporter China ini ya, kemarin juga ada informasi supporter China ini menerbangkan drone di tempat latihan tim nasional Indonesia, yang mana ini tidak diperbolehkan, tetapi ini sudah ditangkap polisi oleh pihak di China. Ada aja ya. Dan satu lagi, untuk jatah supporter timnas Indonesia ini dikurangi ya, dari awalnya 5.000 menjadi hanya 2.000. Ini cukup signifikan kalau menurut saya, karena memang tim nasional China kemungkinan takut terlalu superior tim nasional Indonesia untuk supporternya. Dan juga masalah untuk rumput di Stadion Qingdao, saya rasa ini tidak terlalu buruk ya. Saya rasa ini cukup bagus dan juga cukup datar. Saya sudah lihat beberapa videonya, cuplikan videonya di Stadion Qingdao. Ini sangat-sangat bagus kalau menurut saya. Ya, tentu ini menjadi andalan bagi Coach Sintayong bahwasanya untuk rumput ini harus utama dan juga rumput ini harus datar gitu. Karena memang passing-passing yang akan dilakukan oleh timnas Indonesia dalam melakukan build up ini harus rumputnya datar gitu. Ya,
Tentu untuk kondisi cuaca di Qingdao ini sangat bersahabat ya, karena memang pada jam 7 malam ataupun sekitar jam 8 malam ini cuacanya masih sekitar 22 derajat sampai dengan 24 derajat Celcius. Tetapi pada saat kondisi ini memang di Qingdao di China ini memang sedang mengalami hujan ya. Takutnya pada laga melawan timnas Indonesia ini akan turun hujan lebat. Saya rasa untuk hujan kemungkinan stadion Qingdao ini cukup baik ya, meresap drainase air gitu. Kondisi basah ini akan sangat mempengaruhi permainan tim nasional Indonesia gitu. Salah satu pemain timnas Indonesia yaitu Miles Higers ini mendapatkan kenaikan angka yang cukup tinggi di harga, yaitu kita ketahui untuk Miles Higers saat ini dengan harga yang paling tinggi ya di timnas Indonesia, dari awalnya 121 miliar ini menjadi 170 miliar ataupun 173 miliar gitu ya. Kenaikannya cukup drastis ya, kenaikannya cukup tinggi juga, itu 50 miliar itu kenaikannya ya. Saya rasa untuk Miles Higers salah satu calon back terbaik ya Indonesia ini. Tentu kita tinggal menghitung hari ataupun menghitung kapan waktunya ini Miles Higers ini akan banyak diburu oleh klub-klub top Eropa ya, seperti Ajax, Feyenoord ataupun PSV ataupun liga top lainnya seperti ya kemungkinan aja itu Newcastle ataupun Manchester United ini bisa saja gitu merekrut pemain timnas Indonesia itu Miles Higers itu. Ya kita sangat beruntung sekali ya dengan mendapatkan back, terutama back yang masih muda gitu, 23 tahun dengan ya kontrol bola yang sangat cukup baik, ketenangan dan juga umpan akurasi yang cukup baik kalau menurut saya ya. Ya tentu Miles Higers ini menjadikan aset yang sangat-sangat paling berharga di timnas Indonesia. Dengan ya saya rasa tentu kita juga tidak akan banyak mengatakan Miles Higers ini salah satu pemain calon back yang akan banyak gitu klub yang menginginkan jasanya gitu ya. Tentu salah satu calon pemain diaspora yang baru yang kemungkinan ini akan diproses lagi itu Kevin Dix. Kita tidak sabar lagi ya untuk menantikan gitu debut Kevin Dix ini bersama tim nasional Indonesia. Saya harapkan tentu pada laga melawan Jepang dan juga melawan Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno, Kevin Dix ataupun pemain diaspora lainnya yang baru ini sudah diproses berkas-berkasnya dan siap gitu untuk bermain bagi tim nasional Indonesia. Saya rasa timnas Indonesia dengan komposisi pemain yang ada untuk melawan China ya tentu ini menjadikan modal yang sangat-sangat bagus kalau menurut saya ya. Dan juga Coach Sintayong juga akan menerapkan taktik yang high press dan juga ingin gitu mencetak gol di menit-menit awal gitu ya. Kita dukung terus pada laga tersebut melawan China, dan juga pada laga tersebut Indonesia kemungkinan akan memakai jersey warna putih lagi ya di away di pertandingan terakhir di bulan Oktober nanti. Ya kita harapkan doa dan dukungannya semoga tim nasional Indonesia ini mendapatkan raih poin penuh ya, 3 poin gitu. Karena memang pertandingan Indonesia pas melawan Bahrain ini ini sempat membahayakan gitu. 3 kali bermain ini 3 kali draw dan belum pernah terkalahkan. Ya semoga timnas Indonesia ini mampu gitu meraih poin penuh pada laga tersebut ya. Untuk komposisi pemain kemungkinan di sektor kiper ini ada Martin Paes tetap ya kalau menurut saya, Martin Paes. Dan juga untuk 3 back ini kemungkinan Rizky Ridho akan menggantikan peran Jordi Amat di sebelah back kiri, dan juga posisi back tengah ini Jay Itzes, di posisi back sebelah kanan ini ada Miles Higers, di posisi right back ini tetap ya mungkin Sandy Walsh, dan juga di posisi left back ini Calvin Verdong. Untuk posisi tengah ataupun gelandang bertahan ya kemungkinan Ivar Jenner masih tetap ya, dan juga gelandang serang kemungkinan Tom Hyde masih tetap, dan juga kemungkinan ini ada pemain yang sangat-sangat kalau menurut saya cukup dinamis dan juga cukup mobile dan juga cukup ya Spartan mainnya ya. Siapa lagi kalau bukan Marek Rizaldi ya. Ini salah satu pemain yang cukup kalau menurut saya cukup baik dan juga boleh dipasang pada laga melawan tim nasional China. Ya tentu diapit dengan striker Ratnakar Oratmangun, dan juga sebelah sisi kiri ini Rafael Strike. Nah Rizaldi ini bisa bergantian dari posisi Rafael Strike sebelah kiri, dan juga Rizaldi Malik ini sebelah kanan. Tentu opsi switch selagi melakukan kondisi ataupun rotasi dengan kondisi permain yang ada, tentu Rizaldi dan juga Rafael Strike ini akan bergantian posisi gitu. Ya tentu Eleanor Randers kemungkinan ini akan dicadangkan lagi ya, karena memang pas laga melawan Bahrain kontribusinya belum cukup, tetapi ya
harus diakui untuk Eliano Hernandez, Coach Sintayong untuk lebih menekankan agak ke depan lagi untuk membantu penyerangan gitu. Ya, itu dia kondisi ataupun starting line up yang prediksi yang saya maksud. Ya, kemungkinan tidak akan terlalu jauh dibandingkan dengan formasi yang pada melawan Bahrain pada beberapa waktu yang lalu. Ya, kita harapkan doa dan dukungan, semoga timnas Indonesia ini memberikan dampak positif dan juga meraih poin penuh ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Kita bertemu di lain video berikutnya. Bye-bye.